Bab 211. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Setelah Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia menenangkan suasana hatinya yang gelisah. Dia membuka panel atribut kekuatan dewa jahat. Tanpa diduga, informasinya cukup banyak. Kekuatan dewa jahat, 1 tetes. Level, ilahi, tanda seru, deskripsi, kekuatan ilahi yang dipadatkan oleh dewa jahat. Hanya ada beberapa baris informasi sederhana ini. Itu tidak menjelaskan cara menggunakannya seperti darah naga suci. Namun, ini tidak memengaruhi kegembiraan Richard. Tekanan tadi telah menjelaskan semuanya. Terlebih lagi, harta karun itu ada di tangannya sekarang. Akan ada banyak kesempatan untuk mempelajari cara menggunakannya di masa depan. Mungkin, kekuatan dewa jahat mirip dengan darah naga suci, dan itu juga dapat meningkatkan kekuatan di tubuhku. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dia tidak tertarik menggunakan satu-satunya tetes kekuatan dewa jahat untuk mencoba. Dia menarik pikirannya yang tersebar dan melihat kuil kegelapan di depannya. Gunther, apakah kamu menemukan harta karun lain di dalam? Gunther mengangguk. Ada 4 peti harta karun yang luar biasa di bawah patung dewa jahat. Kami belum membukanya. Di sudut, kami menemukan 2 sarang pasukan. Mata Richard berbinar-binar. Mereka telah memperoleh banyak hal. Bawa aku ke sana. Gunther segera memimpin jalan. Mereka tiba di kuil kegelapan dan melihat sekeliling. 9 pilar batu yang rusak tergeletak di sekitarnya. Di bagian terluar kuil terdapat tulang-tulang beberapa ksatria kematian berkapak raksasa. Setelah Richard tidak merasakan bahaya apapun, dia melangkah di tangga yang retak dan memasuki kuil. Tanahnya penuh dengan tentakel gurita hitam keabu-abuan yang rusak. Gigi-gigi tajam menutupi tentakel, dan lendir hitam lengket menyelimuti tanah. Itu sangat memuakkan. Bau busuk menyerang lubang hidungnya seolah-olah dia telah berjalan ke tumpukan sampah yang difermentasi selama lebih dari 10 hari. Di ujung aula, pasukan Twilight City berjaga di sekitar patung yang runtuh. Richard mengerutkan kening dan mengendalikan pasir agar melayang. Dia mendarat di depan patung dari udara. Pada saat ini, gargoyle gelap itu menyingkir, memperlihatkan 4 peti harta karun emas di belakangnya. Meskipun debu menutupi peti harta karun itu, peti-peti itu sama menariknya. Richard membuka panel atributnya dan sedikit kecewa karena ternyata peti harta karun itu bukan yang dibayangkannya. Dia melambaikan tangannya dan mengendalikan pasir untuk membuka peti harta karun emas itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala. Berbagai sumber daya langka muncul di peti harta karun itu. Sejenis sumber daya memenuhi 4 peti harta karun dan 1 peti harta karun. Richard langsung tersenyum saat melihatnya. Pria yang luar biasa, dia akhirnya memiliki semua yang dia butuhkan. Tidak buruk, dewa jahat ini benar-benar mengasyikkan. Kali ini, dia tidak akan menyeret patungmu ke toilet. Setelah dia dengan senang hati menyimpannya, keempat sumber daya di antarmuka meningkat masing-masing sebesar 3.000 unit. Sumber daya langka saat ini, permata, 7.300, kristal, 6.000, belerang, 6.000, merkuri, 6.000. Sudut mulut Richard melengkung. Peta tingkat tinggi memang menyembunyikan harta karun. Dia akhirnya bisa mulai membangun beberapa cetak biru itu dengan sumber daya ini di tangannya. Itu sangat nyaman. Di mana pasukan yang kamu temukan? Ketika dia mengikuti bimbingan seorang prajurit mayat hidup dari kapak orang mati, dia segera melihat 2 patung batu yang tidak mencolok di sudut. Dia maju untuk melihatnya. Patung penjaga kuil Anham, level, langka 3, bintang, karakteristik, dapat merekrut penjaga kuil Anham. Persyaratan, pengikut Anham, 10 unit batu permata, 10 unit kristal, 10 unit belerang, dan 10 unit merkuri. Tidak heran mereka menyiapkan begitu banyak sumber daya langka untuk merekrut pasukan ini. Namun, Richard kehilangan minat setelah beberapa pandangan. Hanya pengikut dewa jahat Anham yang dapat menggunakan benda ini untuk merekrut anggota. Aku sudah membunuh Anham, omong kosong itu sekali. Meskipun kekuatan ilahi ada di tangannya, percayalah pada mereka, tanyakan saja padanya, apakah kamu layak. Dia memilih untuk menghancurkan. Detik berikutnya, patung di depannya hancur, dan 2 sarang pasukan mini muncul. Jika dia ingin merekrut lain kali, dia harus mengeluarkan kembali sumber daya untuk membangunnya. Namun, tidak ada gunanya membangunnya.
Jika seseorang bukan pengikut dewa jahat, seseorang juga tidak akan dapat merekrut mereka. Kedua sarang ini hanya bisa menjadi makanan baginya untuk meningkatkan sarang pasukan lainnya. Dengan cara ini, tampaknya tidak menjadi kerugian. Bagaimanapun, sarang pasukan tingkat langka membutuhkan lusinan unit sumber daya untuk mengolahnya. Setelah dia meminta pasukan memeriksa sekelilingnya beberapa kali lagi dan memastikan tidak ada keuntungan tambahan, Richard tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawa semua orang dan meninggalkan kuil kegelapan. Di luar, Gray telah mengumpulkan semua pasukan dan menumpuk stok korban. Gray, bagaimana kerugiannya? Gray langsung menjawab. 9 monster membantai semua 51 mumi yang diperban saat mereka mencoba menunda mereka. Tidak ada dari mereka yang selamat. Musuh membantai 12 ksatria kematian kapak raksasa. Masih ada 30 yang tersisa. Musuh juga membantai 8 prajurit kalajengking. Masih ada 50 yang tersisa. Mereka membantai 10 prajurit pedang berat dan meninggalkan 20. Tidak ada korban di antara pasukan yang tersisa. Richard terdiam sejenak ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka kuil yang hampir pasti ini akan memberinya kerugian besar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kesombongan yang dia rasakan karena pelayaran lancar baru-baru ini. Dia segera mulai merenung. Meskipun kekuatannya saat ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, Richard masih sangat lemah di dunia ini yang telah ada selama era yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, dibandingkan dengan pemain lain, dia sudah cukup kuat. Namun, di alam fana, kekuatan apapun bisa ada selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Peninggalan yang tidak mencolok ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Pasukan pribumi itu, dia khawatir mereka terlalu kuat untuk berbicara. Di masa depan, mereka harus lebih berhati-hati. Dunia ini masih sangat luas secara kosmik, dan Twilight City masih memiliki jalan yang panjang. Mengumpulkan biji-bijian, menggali lubang yang dalam, dan perlahan-lahan menjadi raja, ini adalah pepatah yang terkenal. Saat ini, tujuan utamanya adalah bertani dan mengembangkan serta lebih memperkaya fondasi Twilight City. Sementara Richard memikirkan ini, pikirannya perlahan-lahan kembali jernih. Sebelumnya, karena alur cerita, dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Namun sekarang, dalam menghadapi kekalahan telak ini, dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Untungnya, meskipun kita kehilangan banyak pasukan kali ini, keuntungannya tidak sedikit. Diam-diam dia menghitung. Pertama adalah patung dewa kuno. Harta karun unik ini dapat memelihara jiwa yang kuat. Sebelum dia menghancurkan patung itu, jiwa ini tidak dapat dibunuh. Yang sangat tidak biasa adalah mereka memberi makan patung jahat itu daging dan darah untuk membuatnya lebih kuat. Hanya memikirkannya saja membuat orang mengerti makna di baliknya. Di masa depan, Twilight City mungkin akan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dahsyat. Hanya panen ini saja bernilai 10 kali lipat dari kerugian hari ini. Kedua, kekuatan ilahi. Meskipun hanya ada satu tetes, itu sudah cukup untuk menyebutnya harta karun karena itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikumpulkan oleh para dewa. Dia tidak ingin menghadapi tekanan yang mengguncang bumi itu lagi. Dia punya firasat kuat, jika NPC itu tahu tentang harta karun ini, itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ketiga, 2 pasukan tingkat langka, dan 4 sumber daya tingkat langka, setiap 3.000 unit. Meskipun mereka tidak dapat merekrut sarang kedua pasukan ini, benda-benda ini adalah tingkat langka. Dia perlu menghabiskan lebih dari 500.000 sumber daya. 2 sarang tingkat langka bernilai jutaan sumber daya untuk ditingkatkan dari pasukan biasa ke tingkat langka. Saat berikutnya dia meningkatkan kapak orang mati atau gargoyle gelap ke tingkat yang mulia, dia akan menghemat jutaan unit sumber daya. Dan 4 sumber daya tingkat langka adalah barang-barang yang sangat dia butuhkan. Jumlah total sumber daya dalam 4 kotak mencapai 1.200 unit. Itu adalah jumlah uang yang luar biasa. Baik itu cetak biru di tangannya atau pemulihan pemburu luar biasa, mereka semua memiliki permintaan yang luar biasa untuk sumber daya tingkat langka. Richard mengusap dagunya. Ketika dia memikirkannya, memusnahkan musuh ini tampaknya telah mendapatkan begitu banyak. Itu hanya keuntungan yang luar biasa. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk merekrut pasukan kecil ini? Untuk sesaat, sebagian besar perasaan tidak senang di hatinya menghilang. Jika ada bisnis seperti itu di masa depan, Richard harus melakukannya bahkan jika dia harus menjual semuanya penerjemah,
Dragon Bot Translation Editor, Dragon Bot Translation. Tuan, Richard mengangguk pelan ke arah pasukan yang terus membungkuk. Setelah membersihkan kuil dak, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke wilayahnya. Hari masih sore dan masih pagi sebelum gelap. Tanda seru. Namun, karena dia pernah mati, dia agak lelah dan tidak punya pikiran untuk pergi berburu. Dia memerintahkan ketiga pahlawan itu untuk pergi. Bagaimanapun, Mumi tidak mengenal kelelahan. Tenaga kerja seperti ini yang bisa bekerja sepanjang waktu membuat para kapitalis ingin menangis. Selain itu, membunuh musuh dapat meningkatkan kekuatan mereka, jadi para pahlawan Mumi ini juga sangat bersedia untuk pergi berburu. Setelah ketiga pahlawan itu pergi, Richard memikirkan jenis kunci jiwa apa yang ingin dia bangun di masa depan ke dalam patung dewa kuno ketika dia bertemu Adele yang energik. Ketika Adele melihat Richard, gadis muda itu segera maju dan memohon padanya. Tuan Richard, aku sudah beristirahat. Bisakah aku pergi ke bengkel pandai besi sekarang? Dia memaksanya untuk beristirahat selama beberapa hari terakhir. Dan itu membuatnya tercekik. Richard merasa sedikit lucu ketika melihat mata besarnya yang berkedip. Gadis ini mungkin pekerja paling aktif di seluruh wilayah. Atau lebih tepatnya, dia tidak bekerja. Dia menikmati menempa dan meneliti. Kemudian, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia memiliki beberapa pahlawan yang lebih cakap, dia bisa mulai mengerjakan teknologi dan menempa cetak biru seperti busur silang berburu naga. Adele saat ini sedang sibuk dengan pekerjaan. Jadi, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk meneliti dan mengembangkan teknologi ofensif. Itu menyebabkan idenya untuk meningkatkan kekuatan serangan pemanah kondensasi pasir tertunda. Tentu, aku baru saja mendapatkan beberapa sumber daya. Aku bisa menempa busur silang berburu naga sekarang. Di tengah kalimat ini, dia terjebak lagi. Busur silang berburu naga membutuhkan bahan-bahan, 5.000 unit merkuri, 5.000 unit sulfur, 5.000 unit kristal, 1.000 unit besi halus, fasia naga raksasa level 15 atau lebih tinggi atau naga raksasa bibrida, pandai besi level khusus. Ada cukup banyak sumber daya langka. Namun masalahnya adalah bahwa fasia naga level 15 atau lebih tinggi agak sulit diperoleh. Level 15 sudah merupakan level eksistensi yang lain. Dia cukup percaya diri sebelumnya, tetapi setelah bentrok dengan eksistensi abadi level 14 di kuil, dia langsung menjadi waspada. Pada saat ini, Adele juga menyadari sesuatu dan tersenyum. Kau khawatir tentang masalah dengan fasia naga, kan? Tidak apa-apa. Aku telah mempelajari dengan saksama cetak biru busur silang berburu naga. Tanpa fasia naga, kita dapat menggantinya sementara dengan tali busur lainnya. Ketika kita memiliki fasia naga, kita dapat menggantinya. Hanya saja kekuatan busur silang akan sangat berkurang. Ketika Richard mendengar ini, matanya langsung bersinar terang. Metode ini tidak buruk. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat busur silang berburu naga terlebih dahulu. Kita akan menggantinya setelah kita berburu naga. Keduanya mengobrol sebentar sebelum mereka tiba di toko pandai besi. Ketika mereka mencapai lantai 2, dia meletakkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa di gudang di lantai 2. Akibatnya, sumber daya pada panel atribut langsung anjlok lagi. Mengembangkan busur silang berburu naga tidak memerlukan batu permata. Jadi, hanya ini yang tetap tidak berubah. Masih ada 7.200 unit yang tersisa, dan 3 item yang tersisa hanya tersisa 1.000 unit. Richard hanya bisa mendesah karena kurangnya sumber daya di tambang gurun. Dia hanya menemukan beberapa penebangan dan penggalian kecil selama beberapa hari terakhir. Dia terlalu malas untuk mengirim orang untuk menambang sumber daya tersebut. Sejujurnya, sumber daya itu tidak berguna. Di forum chat, ada penguasa lain dengan medan yang kaya. Banyak wilayah mereka memiliki urat mineral yang luas di dekat mereka. Dan mereka memproduksi hingga 100.000 unit seminggu. Mereka dapat menempati beberapa dan menerima uang begitu saja. Itu membuat Richard sangat iri. Memang, manusia tidak ada bandingannya. Situasi yang berbeda ini membuatnya tiba-tiba teringat pada negara-negara penghasil minyak Timur Tengah di planet biru. Orang-orang kaya dari gurun yang menghasilkan uang dengan cara menganggur semuanya berada di gurun. Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Mata Adele melengkung menjadi bulan sabit ketika dia melihat gudang yang penuh dengan sumber daya langka. Dia berkata kepada Richard dengan serius, "Tuan Richard,
Pada akhirnya saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saat dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan canggung. Itu, bisakah Anda meninggalkan bayi besar Anda di sini? Batuk, batuk. Richard hampir tersedak. Boneka mekanik itu disebut pemburu luar biasa. Ingatlah untuk memanggilnya dengan namanya di masa mendatang. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan memintanya untuk mengikutinya ke halaman belakang. Dia kemudian melepaskan pemburu luar biasa dari cincin kendali. Dia tidak punya rencana lain untuk beberapa hari ke depan, jadi dia tidak membutuhkannya. Dia pertama-tama akan membiarkan gadis berbakat ini, Adele, mempelajarinya dengan benar. Bagaimana jika pihak lain mendapat pencerahan suatu hari dan menciptakan 10 di antaranya dalam satu malam? Siapa tahu, kan? Richard berpikir bahwa ide ini sangat tepat. Begitu kita menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah, aku akan segera membawa pemburu luar biasa itu pergi. Tapi sebelum itu, kau harus mempelajarinya terlebih dahulu. Bintang-bintang memenuhi mata Adele saat dia melihat mesin perang setinggi 15 meter di depannya. Dia linglung. Ya, aku pasti akan mempelajarinya dengan baik. Richard tidak tahan dengan tatapan terpesona Adele dan melambaikan tangannya untuk pergi. Biarkan pihak lain melakukan penelitiannya. Ketika Richard kembali ke rumah tuan, dia menyesap teh hangat dan meminta seseorang untuk memanggil Karu. Karu buru-buru memasuki rumah. Setelah dia memberi hormat, dia segera mulai melapor. Tuan, mereka telah menyiapkan menara Hurricane Arrow. Selama sumber daya tersedia, kita dapat segera memulai pembangunan. Richard mengangguk. Pembangunan menara Hurricane Arrow hanya membutuhkan sedikit sumber daya. Koin emas, kayu, dan material batu, masing-masing 50.000 unit untuk biji besi, 500 unit untuk kristal, 500 unit untuk batu permata, 500 unit untuk merkuri, dan 4 ruang kosong. Meskipun dia memiliki pohon kuno dewa, karakteristik pertahanan menara panah badai sulit digantikan. Kekuatannya akan dimaksimalkan dengan busur silang pemburu naga ketika saatnya tiba. Jangan khawatir tentang sumber dayanya. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cetak biru dari ruang sistem yang dia peroleh 2 bulan lalu, Altar Pahlawan. Cetak biru konstruksi Altar Pahlawan. Level, bangunan khusus. Karakteristik, dapat digunakan untuk membangun altar pahlawan. Setelah pahlawan meninggal, dia dapat menggunakan sumber daya untuk bangkit kembali di altar pahlawan. 5 orang dapat dihidupkan kembali setiap bulan. Spasi, 4. Sumber daya yang diperlukan untuk konstruksi, 10.000 unit material batu, 10.000 unit koin emas, 10.000 unit kayu, 500 unit kristal, 500 unit batu permata, 500 unit merkuri, dan 500 unit sulfur. Deskripsi, cetak biru konstruksi tingkat sangat langka yang bahkan dapat menggerakkan naga. Cetak biru ini diperoleh dari tangan Onyx, seorang pedagang dari kamar dagang bunga ekor Phoenix. Dia selalu memikirkannya, tetapi karena dia kekurangan sumber daya, dia tidak pernah membangunnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengumpulkan cukup bahan untuk konstruksi. Richard menyerahkan cetak biru itu kepada Karu dan menjelaskan kegunaannya bagi kota sebelum dia akhirnya berkata, "Bangun cetak biru ini bersama-sama. Ini sangat berharga bagi kita." "Ya, Tuan." Wajah Karu penuh dengan senyuman. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang terbunuh atau terluka, mereka masih dapat direkrut kembali. Jika seorang pahlawan tewas dalam pertempuran, itu berarti kematian yang tak terelakkan. Dengan harta karun ini, para pahlawan Twilight City tidak perlu lagi merasa takut. Akan ada lebih banyak ruang untuk bermanuver. Setelah topik ini berakhir, Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, "Bagaimana kemajuan menemukan pembuat anggur dan koki berbakat?" Setelah insiden terakhir, kilang anggur dan bengkel makanan telah ditutup. Itu adalah proyek utama yang sangat diharapkannya. Itu akan menghabiskan sebagian besar transaksi dengan dunia luar di masa depan. Itu tidak masuk akal tanpa pahlawan yang cocok untuk menjadi tuan rumah. Dia sejujurnya tidak ingin mencicipi hal itu dari terakhir kali. Itu terlalu traumatis. Karu mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Itu telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Dia bisa menemukan seseorang, tetapi akan sulit untuk menemukan seseorang dengan bakat. Ada ribuan orang di wilayah itu. Siapa yang tahu jika seseorang memiliki bakat di bidang ini?
Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh. Ketika Richard melihat ekspresi Karu, dia tahu hasilnya, jadi dia tidak banyak bicara. Kamu harus bergegas. Jika kamu memiliki bakat konstruksi yang cocok, kamu juga dapat menemukannya. Akan ada banyak hal yang akan dibangun di Twilight City di masa depan. Cetak biru yang diperolehnya akan semakin maju, dan pada akhirnya ia akan memiliki beberapa persyaratan untuk arsitek. Ia akan berada dalam masalah besar jika ia memperoleh beberapa cetak biru tingkat atas tetapi tidak dapat menggunakannya. Karu buru-buru mengangguk. Itu menunjukkan bahwa ia telah mencatatnya. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Richard menempatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun altar pahlawan dan menara panah badai di lokasi yang telah ditentukan. Mereka menempatkan sumber daya tingkat langka di gudang rumah bangsawan. Ketika mereka membutuhkannya, mereka akan datang dan mengambilnya sendiri. Setelah mereka melakukan semua ini, sumber daya tersebut berkurang menjadi sumber daya paling bawah pada panel statusnya. Ketika Richard melihat ini, ia tidak dapat menahan senyum pahit. Terutama sumber daya tingkat langka. Richard dengan susah payah mengumpulkan puluhan ribu unit, tetapi sebelum ia bahkan dapat memanaskannya, ia telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Kristal dan sumber daya lainnya semuanya telah habis. Batu permata yang paling banyak masih memiliki 6.200 unit tersisa dan 500 unit belerang. Sayang sekali trading market harus mengenakan biaya penanganan sebesar 30%. Kalau tidak, dia bisa saja menukar batu permata itu dengan material langka lainnya. Sekarang, dia telah kehilangan 30%. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit malu. Perubahan dalam aturan trading market pada akhirnya akan memaksa pemain untuk berdagang secara offline. Dia mendesah. Kurangnya sumber daya mungkin adalah kesulitan yang akan dihadapi Twilight City untuk waktu yang lama. Rasa hausnya akan sumber daya hampir permanen karena ia membutuhkan sarang pasukan untuk ditingkatkan. Hampir mustahil untuk memuaskannya. Tepat saat Richard berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk berkembang. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding gelombang penduduk Twilight City, Lucy, telah berhasil menggunakan bulu kelinci naga api untuk dikombinasikan dengan 12 tanaman gurun untuk menciptakan harta karun bintang 2 dengan sifat termal yang kuat, jubah pasir kuning. Berhasil dipromosikan menjadi pahlawan peringkat D. Ding gelombang wilayah Anda telah mengembangkan harta karun bintang 2 yang unik, jubah pasir kuning. Ini telah memadat menjadi spesialisasi wilayah. Spesialisasi ini diproduksi di Twilight City dan memiliki peningkatan atribut tambahan sebesar 30%. Richard tercengang ketika mendengar pemberitahuan itu. Ia membukanya beberapa kali lagi untuk memastikan ia tidak salah dengar, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Mengembangkan harta karun bintang 2, dipromosikan menjadi pahlawan. Si imut kecil mana yang begitu mengagumkan. Dan itu adalah spesialisasi lokal. Ia tiba-tiba mencium aroma kekayaan bab 213. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Lucy, memperhatikan promosi unit pahlawan ini. Dia adalah salah satu penghuni. Richard segera mematikan pemberitahuan sistem, bangkit, dan meninggalkan rumah bangsawan. Dia langsung pergi ke rumah-rumah penghuni yang biasanya memotong pakaian. Karena belum ada toko penjahit, atau dia tidak memperhatikannya. Para penjahit di wilayah itu semuanya menjahit pakaian di tempat tinggal para penghuni. Tanda seru. Meskipun dunia ini mempertahankan sebagian dari aturan khusus permainan, di dunia nyata, tidak mungkin para penghuni tidak dapat membuat pakaian tanpa toko penjahit. Hanya saja tanpa bonus atribut toko penjahit, efisiensi produksi dan atribut mungkin tidak setinggi itu. Twilight City berada di gurun. Iklimnya kering dan panas, jadi tidak banyak permintaan untuk pakaian. Satu set pakaian sederhana sudah cukup. Selain itu, pasukan mumi di Twilight City tidak membutuhkan seragam militer apapun, jadi dia tidak pernah terlalu memperhatikan penjahit. Tanpa diduga, tempat pembuatan bir dan bengkel makanan yang sangat ia harapkan belum juga pindah. Dan toko jahit yang selama ini ia abaikan telah memberinya kejutan yang begitu besar. Bagi sistem untuk menilai harta karun bintang 2 dan memantapkannya menjadi makanan khas daerah, seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui betapa berharganya harta karun itu. Ketika Richard tiba,
bangunan tempat tinggal itu sangat ramai. Menjahit di zaman cemerlang bukanlah profesi yang sederhana. Hanya mereka yang pintar dan terampil yang bisa melakukannya. Dan kebetulan wanita memiliki bakat yang luar biasa di bidang ini. Oleh karena itu, semua karyawan di toko jahit adalah wanita. Sebelum mereka mendekat, mereka bisa mendengar celoteh di dalam. Bulu kelinci dari kelinci naga api ini adalah bahan yang bagus. Sangat nyaman untuk disentuh. Ini adalah harta karun yang berulang kali Tuhan katakan kepada kita untuk dijaga. Itu tidak sederhana. Saya mendengar orang bisa menjualnya seharga puluhan ribu koin emas di luar. Cek, 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 jika aku memiliki sepotong pakaian setingkat ini dalam hidupku, bahkan jika aku tidak hidup sia-sia. Bagaimana kita bisa membeli barang yang sangat berharga seperti itu? Paling tidak, hanya selir tuan yang memenuhi syarat untuk memakainya. Tuan sepertinya tidak memiliki selir, kan? Apakah kalian pikir jika aku mengirim putriku ke rumah tuan, apakah tuan akan menyukainya? Petik 2. Ayolah, putrimu sudah berusia 40 tahun. Apakah kalian mencoba mencarikan seorang ibu susu untuk tuan? Tidak bisakah kalian memikirkan sesuatu yang lebih baik? Apa yang salah dengan seorang ibu susu? Putriku bisa melakukan hal yang sama. Mungkin tuan menyukainya. Para penduduk terus bercanda. Sebelum Richard melangkah masuk ke ruangan, wajah Richard penuh dengan garis-garis hitam sebelum dia melangkah masuk ke ruangan. Wanita-wanita tua ini yang tidak melakukan apa-apa setelah makan kenyang, tidak bisakah mereka berbicara tentang sesuatu yang lebih masuk akal? Batuk, batuk. Setelah 2 kali batuk, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Kemudian, seorang gadis berbintik-bintik menjulurkan kepalanya untuk melihat sekilas dan kemudian menyusut kembali seolah-olah dia telah tersengat listrik. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 orang keluar dari ruangan. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, mereka semua berlutut dan gemetar. Mereka bahkan tidak berani menatapnya. Richard marah sekaligus geli. Apakah kalian tidak bisa berbicara tadi? Apakah kalian semua bisu sekarang? Dia melihat ke arah sekelompok bibi yang kakinya gemetar ketakutan. Dia tiba-tiba kehilangan minat untuk menegur mereka. Dia melambaikan tangannya dan mulai bekerja. Apakah kalian baru saja menggunakan kelinci naga api dan tanaman gurun untuk membuat jubah panjang? Kebanyakan orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Dan kemudian mereka tampak sedikit bingung. Benarkah? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Para bibi yang bertugas mengelola toko jahit melihat bahwa Richard tidak bermaksud menghukum mereka, dan mereka segera menghela napas lega. Mereka melotot ke arah 2 sahabat yang sedang bergosip itu, dan wajah mereka sudah pucat. Jika mereka berbicara tentang Tuan secara pribadi, mereka akan digantung dan dicambuk di wilayah lain. Setelah mereka menenangkan diri, salah satu dari mereka buru-buru membuka mulutnya. Tuan, kami telah berurusan dengan bulu kelinci naga api yang baru diambil hari ini. Kami tidak menjahit jubah. Ini aneh. Siapa lagi yang mungkin melakukannya jika tidak ada dari bibi-bibi ini yang mengembangkannya? Richard sedikit mengernyit. Bulu kelinci dari kelinci naga api itu sangat berharga, tetapi seseorang harus menimbangnya di timbangan. Jika hilang sedikit saja, seseorang akan dihukum. Bulu kelinci yang diproses setiap hari harus segera dihitung. Yang lain tidak dapat mengambilnya. Saat pihak lain berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tuan, aku membawa putriku ke sini hari ini dan memintanya untuk membantu menjahit beberapa potong pakaian di lantai 3. Mungkinkah dia tidak sengaja menggunakan bulu kelinci naga api? Begitu dia selesai berbicara, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari dalam rumah. Kemudian, suara muda dan bersemangat terdengar. Bu, Bibi Susan, lihat, aku telah menjahit jubah yang sangat bagus untuk tuanku. Sangat hangat saat Anda memakainya. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba melihat pemandangan di luar melalui pintu. Dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Ketika dia melihat sosok yang tampan, wajah gadis itu memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Richard lagi. Richard memperhatikan dengan saksama. Gadis di lantai bawah berusia sekitar 14 tahun, dan suaranya masih kekanak-kanakan. Dia membuka panel atribut untuk melihatnya, dan matanya langsung bersinar dengan penuh semangat. Lucy, unit pahlawan, level 3, potensi, D-rank di bawah umur, masih bisa berkembang. Pekerjaan, penjahit elit,
tingkat keberhasilan mengembangkan pakaian baru meningkat sebesar 15%. Keterampilan, Nimble Mind C-Rank, mampu menggunakan material secara maksimal saat membuat pakaian. Dexterity C-Rank, mampu mengembangkan pakaian unik melalui berbagai ide aneh. Solidifying Specialty, membuat jubah pasir kuning. Jubah pasir kuning yang dibuatnya sendiri akan memiliki peningkatan atribut tambahan sebesar 30%. Ada peluang untuk membuat jubah pasir kuning bintang 3. Hero Specialty, meningkatkan tingkat keberhasilan penelitian dan pengembangan sebesar 15%. Atribut item yang dibuatnya akan meningkat sebesar 30%. Rache Talent, dapat mempelajari pengetahuan semua ras tingkat tinggi. Feather Cut, saat membuat pakaian, peningkatan tingkat keberhasilan sebesar 30%, dan 30% peningkatan kecepatan produksi, dapat mengoptimalkan struktur pakaian. Lebih cocok untuk pemakainya. Deskripsi, beberapa orang memiliki potensi untuk menjadi penjahit ahli. Dia adalah salah satunya. Apakah ini unit pahlawan pertama di Twilight City yang tumbuh sendiri? Richard sangat senang. Meskipun Lucy adalah pahlawan kehidupan, nilainya tidak kalah dengan pahlawan pertempuran, terutama sekarang karena pihak lain telah mencapai hasil. Ketika manajer melihat Richard menilai gadisnya untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya menjadi lebih pucat. Dia tergagap dan menjelaskan, Tuan, ini putriku Lucy. Keterampilan menjahitnya sangat luar biasa. Dia menjahit setengah dari jubah yang dikirim ke rumah Tuan. Dia dengan gegabah menggunakan bulu kelinci naga api untuk membuat jubah untukmu. Aku mohon padamu untuk mengurangi hukumannya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ya Tuhan, jika gadis itu tidak menggunakannya, apakah pahlawan ini akan lahir? Apakah dia seseorang yang kekurangan bahan seperti itu? Tampaknya dia harus mengeluarkan sebagian sumber daya untuk mengembangkan bakat di masa depan. Ketika gadis di ruangan itu mendengar ini, dia mengira dia telah mendapat masalah. Dia memegang jubah di tangannya dan membeku di tempat. Mulutnya mengecil dan matanya memerah. Bangun, aku di sini bukan untuk menghukummu. Dia menatap gadis yang sedih itu dan tersenyum. Namamu Lucy, bisakah kamu menunjukkan jubah di tanganmu? Ketika gadis itu melihat senyum ramahnya, kegugupan di wajah gadis itu sedikit mereda. Namun, dia masih mencengkeram jubah seputih salju di tangannya dengan erat. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Status Richard di Twilight City seperti dewa. Penduduk biasa hanya memiliki rasa hormat dan pemujaan. Dan selama periode ini, dia terus berpindah-pindah. Dan hanya sedikit orang yang bisa berhubungan langsung dengannya. Jarak tersebut menimbulkan misteri dan keagungan, yang meningkatkan citranya yang tidak dapat didekati. Selain itu, dia telah memperbudak pohon kuno dewa yang menakutkan beberapa hari yang lalu, yang memperkuat lingkaran cahaya di tubuhnya tanpa batas. Belum lagi penduduk biasa, bahkan administrator yang berurusan dengan Richard Karu merasakan tekanan yang besar. Siapapun yang menghadapi orang yang dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan satu kata akan merasa gugup. Ketika Richard melihat bahwa gadis itu sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa, dia tersenyum dan berjalan ke ruangan itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jubah panjang dengan pinggiran emas dari tangannya. Dia berkata dengan lembut, apakah itu punya nama? Lucy menatap wajah tampan itu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tuanku, aku menyebutnya jubah pasir kuning. Mengapa disebut dengan nama ini? Karena ia lahir di padang pasir. Richard tidak bisa menahan tawa ketika ia melihat tatapan bingung di mata gadis itu. Ia pikir itu memiliki arti khusus. Tampaknya ia harus mengemasnya kembali ketika ia menjualnya di masa depan. Madu mahkota gurun adalah contoh terbaik dari pengemasan. Barang-barang kelas atas setidaknya harus memiliki nama-nama beberapa harta yang digunakan oleh raja-raja padang pasir. Jika tidak, mereka tidak dapat menjualnya dengan harga 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Dengan nama keluarga kerajaan, tidak akan terlalu mahal untuk menjualnya seharga 100.000 kepada Anda seharga 100.000 hingga 1 juta, benar. Saya tidak mampu membelinya, maaf, saya tidak berurusan dengan orang miskin. Benda ini hanya menipu para bangsawan. Ia membuka panel atribut, jubah pasir kuning, level 2 bintang, keahlian, tahan panas dan tahan dingin, peringkat C, mampu menyerap panas matahari dan menyimpannya dalam pakaian. Secara otomatis melepaskan atau menyerap panas sesuai dengan suhu tubuh dan suhu luar. Menyerap panas sekali.
Dapat mempertahankan suhu maksimum selama 1 minggu. Afinitas sihir peringkat C, mampu meningkatkan afinitas sihir. 8 kecepatan pemulihan mana per detik. Pemulihan vitalitas peringkat C, kecepatan pemulihan vitalitas pemakainya meningkat sebesar 25%. Deskripsi, harta karun yang dapat menahan panas dan dingin. Mungkin, untuk penduduk negeri es dan salju. Ini adalah hadiah dari para dewa. Luar biasa, mata Richard bersukacita. Dia ingin menyebutnya AC berjalan. Benda ini dapat menyerap panas saat panas dan melepaskan panas saat dingin. Jauh lebih nyaman daripada selimut yang terbuat dari kelinci naga api. Selain itu, benda ini memiliki 2 karakteristik, pemulihan mana dan pemulihan stamina. Itu adalah jubah kelas atas. Meskipun hanya jubah bintang 2, di matanya, jubah itu hanya berisi peluang bisnis yang tak ada habisnya. Dia teringat apa yang dikatakan Onyx dari kamar dagang bunga ekor Phoenix ketika dia melihat kelinci naga api, di kerajaan es dan salju. Bulu kelinci dari kelinci naga api adalah harta yang hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan dan bangsawan besar. Di tempat yang sangat dingin seperti itu, 1 juta unit sumber daya tidak terlalu banyak, bukan? Dengan bonus pemulihan stamina, tidak terlalu banyak untuk menambahkan 1 juta unit, bukan? Dengan bonus pemulihan mana, penyihir bangsawan juga bisa memakainya. Dengan tambahan 3 juta, tidak terlalu banyak untuk menjualnya seharga 5 juta, benar? Buat beberapa cerita lagi, dan lakukan pemasaran. Jual 1000 cerita, itu tidak berlebihan, bukan? Richard sangat senang saat melihat gadis muda ini di bawah kegembiraannya. Adele adalah hadiah dari Tuhan untuk Twilight City. Lucy adalah harta karun yang telah dipelihara oleh Twilight City sendiri. Dia memujinya. Lucy, kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu telah memberikan kontribusi besar. Jubah pasir kuning ini memiliki atribut yang sangat bagus. Tanda seru tanda seru. Dia mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan setelah Richard memujinya. Apakah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya langka? Bisakah kita memproduksinya secara massal? Lucy bertanya dengan gugup. Itu adalah tanaman gurun biasa yang dapat kita kumpulkan di luar wilayah itu. Richard merasa lega. Kembalilah dan tuliskan proses dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jubah pasir kuning, terutama rasio tanaman-tanaman itu. Gadis itu tentu saja tidak berani menolak dan dengan patuh setuju. Baik, tuanku. Richard mengangguk dan menatap sekelompok bibi yang telah berdiri dan berkata dengan serius. Jubah pasir kuning sangat penting bagi Twilight City. Setiap orang harus belajar cara membuatnya dari Lucy dalam waktu seminggu. Saya akan mengatur agar orang-orang mengikuti penilaian. Kami akan menghukum mereka yang gagal berproduksi sesuai dengan aturan toko penjahit. Kami tidak akan mengampuni mereka yang pantas dikeluarkan. Ketika mereka mendengar kata-kata Richard, sekelompok bibi langsung terkejut. Jubah ini sekuat itu. Apakah itu menarik perhatian Tuan? Lagi pula, mengapa dia tampaknya datang dengan sengaja untuk jubah ini? Mereka tidak tahu Lucy telah menyelesaikannya. Bagaimana Tuan tahu? Tidak seorang pun berani mengatakan terlalu banyak, tidak peduli berapa banyak keraguan yang mereka miliki di hati mereka di hadapan Richard. Kata-kata Richard adalah satu-satunya hukum di negeri ini. Setiap orang hanya bisa melaksanakan kata-katanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Baik, Tuan. Saat Richard mendengarkan suara-suara itu, dia melambaikan tangannya dan melanjutkan. Nanti, saya akan meminta Karu untuk membangun toko penjahit khusus untuk memproduksi jubah pasir kuning. Lucy akan bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan manajemen. Ingat, masalah ini sangat dominan bagi Twilight City. Setiap orang harus benar-benar mendengarkan perintah dan membantu Lucy. Kami akan menangani setiap pelanggar sesuai dengan hukum Twilight City. Lucy terlalu muda. Richard khawatir para bibi ini akan membuat masalah dan langsung menegakkan otoritas mereka. Namun, dia lebih khawatir tentang sentimen populer yang mencapai 90 poin. Perintah yang dia berikan tanpa diskon bukanlah kata-kata kosong. Ketika para bibi mendengar ini, mereka semua sangat gembira alih-alih menunjukkan ketidaksenangan atau kecemburuan. Wilayah itu sudah lama tidak terlalu memperhatikan para penjahit. Hal itu juga menyebabkan status mereka lebih rendah daripada staf teknis toko pandai besi. Sekarang, sungguh hebat bahwa Tuan memilih orang seperti Lucy. Mereka akan segera mendirikan toko penjahit mereka. Kemudian, status mereka akan naik dengan selisih yang besar. Banyak bibi sudah membayangkan bagaimana cara pamer kepada suami mereka saat mereka pulang.
Hati mereka gembira. Lucy tertegun pada awalnya ketika dia mendengar ini. Kemudian, keterkejutan yang tak disembunyikan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Tuan akan menyukai jubah yang telah dijahitnya. Wajahnya memerah. Dia merasa bangga sekaligus gelisah. Terlebih lagi, perintah Richard untuk mengelola toko penjahit membuatnya lengah. Tuan, Richard tahu apa yang akan dikatakannya sebelum dia bisa berbicara. Dia memotongnya. Kamu bisa meminta ibumu untuk membantumu, tetapi tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tidak mudah bagi seorang pahlawan untuk muncul, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menggantikannya? Dia berkata dengan nada menyemangati. Ini adalah kesempatan langka untuk berlatih. Kau harus meraihnya. Aku punya harapan besar padamu. Kau bisa mengambil lebih banyak tanggung jawab di masa depan dan memberikan kontribusi yang lebih luar biasa untuk Twilight City. Bekerja keraslah. Jangan takut membuat kesalahan. Bagaimana kau bisa berkembang jika kau tidak membuat kesalahan? Dan kau mendapat dukunganku. Apa yang kau takutkan? Jika terjadi kesalahan, aku akan mengurusnya. Setelah dorongan yang kuat, kekhawatiran gadis itu menghilang. Dia menatap sosok tampan di depannya dengan kekaguman. Bintang-bintang bersinar di matanya. Tuanku, pada akhirnya aku akan bekerja sangat keras. Aku tidak akan mengecewakanmu. Richard menundukkan kepalanya dengan gembira. Orang-orang muda mudah termotivasi. Jubah pasir kuning itu hanya versi dasar sekarang. Pada akhirnya akan ada ruang untuk perbaikan di masa depan. Kau dapat terus mengembangkannya. Jika kau membutuhkan bahan apapun, kau dapat segera menghubungi Karu. Jika ada yang sangat langka dan tidak tersedia di wilayah itu, kau dapat memberi tahuku. Aku akan memikirkan cara untuk menemukannya. Kata-kata ini tidak lagi sesederhana menghargainya. Mereka memperlakukan Lucy sebagai fokus pengembangan Twilight City. Senyum di wajah para bibi semakin cerah. Itu bagus. Semakin penting Lucy, semakin tinggi status mereka. Ketika mereka kembali, mereka akan menunjukkan kepada bajingan mereka bahwa mereka jauh lebih menjanjikan daripada pihak lain. Tuhan telah secara pribadi mendorong mereka. Bukankah itu cukup? Setelah Richard memberi Lucy banyak dorongan, dia mengambil jubah pasir kuning yang dibuat sesuai dengan ukurannya dan pergi. Tinggi, berat, dan lebar bahunya semuanya tercatat di toko penjahit, dan catatan yang paling substansial adalah bahwa jubah itu tidak mungkin tidak pas. Setelah kembali ke rumah bangsawan, Richard meminta seseorang untuk memanggil Karu. Kemudian, Richard mengganti jubah penyihir yang secara otomatis dapat memicu perisai sihir dan mengenakan jubah pasir kuning dengan tepi emas. Potongan dan bahan jubah yang pas membuatnya tampak lebih indah. Jubah penyihir itu adalah harta bintang 2 yang diberikan penguasa elemen api kepadanya di 9 gerbang perunggu reruntuhan kuno. Jubah itu dapat secara otomatis memicu perisai sihir saat dia menghadapi penyergapan musuh. Namun, dia memiliki banyak keterampilan menyelamatkan nyawa, dan dia juga memiliki keterampilan persepsi ancaman yang gila. Tidak perlu untuk itu, dan dia sudah lama tidak memicunya. Tidaklah sia-sia untuk menukar hadiah dengan pahlawan lain. Bahkan Gunther bisa memakainya. Setelah mengenakan jubah pasir kuning, dia langsung merasakan sensasi dingin. Dia merasa senyaman seolah-olah dia telah memakan semangka es di hari musim panas yang terik. Gurun di bulan Juli sangat panas. Jika dia tidak memiliki bakat sebagai penguasa gurun, dia akan seperti ikan di air di gurun. Panas yang berlebihan saja sudah tak tertahankan baginya. Richard bisa merasakan jubah pasir kuning itu dengan cepat melahap panas di lapisan terluar dan menyimpannya. Selain itu, begitu suhu permukaan tubuh berbeda dari suhu dunia luar, ia akan menyerap suhu permukaan tubuh dan melepaskannya. Richard akan berada dalam keadaan segar dan dingin. Setelah beberapa putaran berjalan di bawah matahari, Richard masih tidak merasakan sedikit pun panas. Dia langsung senang. Benda ini beberapa tingkat lebih baik daripada pakaian berteknologi tinggi. Planet biru, itu hanyalah model dunia magis. Itu nyaman. Itu adalah cara yang benar untuk membuka departemen produksi. Hal-hal yang diproduksi oleh bengkel makanan tempat pembuatan bir itu benar-benar aib baginya. Tidak lama kemudian, Karu bergegas ke aula. Tuanku, untuk apa Anda memanggil saya ke sini? Richard melambaikan tangannya dan menghentikannya dari membungkuk. Dia memberitahu Karu berita tentang Lucy yang mengembangkan jubah pasir kuning dan membangun toko penjahit. Akhirnya, dia berkata, jubah pasir kuning itu tak ternilai harganya. Itu bisa menjadi komoditas utama kita bagi dunia luar.
Kita harus memperhatikannya jika itu bisa ditukar dengan sejumlah besar sumber daya bagi kita. Nada suaranya menjadi serius saat dia berbicara. Setelah beberapa waktu, jika masih belum ada berita dari kamar dagang bunga ekor Phoenix, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke dunia luar untuk membuka jalur perdagangan. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan lebih banyak jubah pasir kuning. Itu adalah pintu gerbang menuju perdagangan luar negeri kita. Karu menjadi bersemangat saat mendengar ini. Sebagai seorang veteran berpengalaman yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menemukan lebih banyak hal di zaman cemerlang daripada Richard. Dia segera menyadari kekayaan luar biasa yang tersembunyi di jubah pasir kuning. Jangan khawatir, aku akan mengawasi dan melaksanakan seluruh proses. Saat dia berbicara, dia menjadi lebih bersemangat. Kerajaan es pada akhirnya akan memperlakukannya sebagai harta karun. Jika kita dapat membuka perdagangan dengan pihak lain, kita dapat memperoleh keuntungan besar. Kita bahkan dapat bertukar semua jenis cetak biru dan persiapan strategis, bukan hanya bahan. Richard tersenyum, selangkah demi selangkah. Pertama, bangun jalur produksi. Ketika jumlah kelinci naga api mencapai tingkat tertentu, dan produksi bulu kelinci stabil, maka kita dapat memulai perdagangan. Karu segera setuju. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu. Tuan, sebaiknya kita berhati-hati. Uang dapat menggerakkan hati orang-orang. Jika dunia luar tahu kita dapat memelihara kelinci naga api dan mengembangkan harta karun seperti jubah pasir kuning, itu mungkin tidak membangkitkan hati yang mengintip bagi kita. Semua orang mengakui bahwa seseorang tidak dapat memelihara kelinci naga api secara universal. Begitu berita bocor tentang Twilight City yang mengetahui cara memelihara kelinci naga api. Kita tidak perlu berpikir banyak orang akan tertarik padanya. Benda ini tak ternilai harganya. Itu bukan barang murah. Karu menambahkan kalimat lain. Meskipun kita berada di gurun, tidak peduli seberapa keras lingkungannya, itu tidak dapat menghentikan keserakahan manusia. Kata-kata ini membuat Richard menahan kegembiraannya. Memiliki kekayaan dan mampu menyimpan kekayaan adalah dua hal yang berbeda. Setelah Richard berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati. Aku akan mencatat ini. Karu tersenyum lega dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Richard lebih waspada daripada dia. Dia hanya perlu menyebutkannya. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada pemilik wilayah di masa depan. Richard meminta Karu untuk menunggu sebentar. Kemudian dia membuka trading market dan mencari cetak biru toko penjahit. Seketika, beberapa cetak biru muncul di depannya. Toko penjahit bukanlah bangunan kelas atas. Banyak wilayah bahkan memilikinya sejak awal. Peti harta karun bintang 1 dapat dibuka untuk cetak biru toko penjahit. Tidak ada kekurangannya. Setelah Richard menghabiskan 50.000 unit sumber daya untuk cetak biru toko penjahit, dia memberikannya langsung ke Karu. Setelah lelaki tua berambut abu-abu itu pergi, Richard mulai membuat beberapa perhitungan. Mereka perlu melakukan banyak hal di wilayah itu sekarang. Adele sedang menempa busur silang pemburu naga. Pada saat yang sama, penduduk terpilih sedang membangun menara panah badai dan altar pahlawan. Sekarang, ada produksi tambahan jubah pasir kuning. Dia bahkan memiliki 4 atau 5 cetak biru di tangannya. Dia terpaksa menyimpannya karena kekurangan sumber daya. Tekanan membangun Twilight City dalam waktu singkat tidaklah kecil. Hanya sumber daya yang dia butuhkan saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Satu-satunya hal yang baik adalah jubah pasir kuning sekarang memberinya harapan untuk mengatasi kekurangan persediaan. Di sisi lain, selama dia bisa melewati periode kekurangan makanan ini, dia akan mampu berkembang dengan stabil untuk sementara waktu. Kekuatan Twilight City pasti akan meningkat. Pesat penerjemah, Dragon Bot Translation Editor, Dragon Bot Translation. Kebangkitan Lucy sebagai pahlawan mengejutkan Richard. Kebangkitan, itu juga memberinya ide-ide tambahan. Jika pahlawan dapat dilahirkan, mengapa tidak meningkatkan pelatihan? Meskipun proses bagaimana dilahirkan tidak dapat dikontrol, proses itu dapat membimbing atau membentuk lingkungan yang sesuai, yang lebih cocok untuk kelahiran para pahlawan. Setelah Richard memikirkannya, dia merasa bahwa mereka dapat melakukan ini. Tanda seru. Misalnya, beberapa industri dapat mengadakan seminar secara teratur. Beberapa orang yang berpengalaman dapat memimpin dan berbagi pengalaman mereka dengan generasi muda. Mereka akan maju dan berkembang bersama. Itu sangat biasa di planet biru. Namun tidak di era cemerlang.
Teknologi dan keahlian adalah hal yang paling penting. Siapa yang akan terbuka terhadap pembelajaran orang lain? Tidak ada lingkungan seperti itu. Yang perlu dia lakukan adalah menciptakan lingkungan seperti itu. Begitu komunikasi dimulai, belajar dari satu sama lain akan mempercepat kemajuan teknologi industri. Dalam suasana seperti itu, bukankah kemungkinan penduduk berbakat menjadi pahlawan lebih baik daripada belajar sendiri? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Dia tidak hanya dapat menciptakan lingkungan seperti itu, tetapi dia juga dapat membimbing penduduk seluruh wilayah untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Saat ini, banyak penduduk wilayah itu buta huruf dan tidak dapat membaca sama sekali. Ini menambah lapisan pembatasan lain bagi para pahlawan yang sudah sulit dihasilkan. Pendidikan mengubah hidup. Seorang pria hebat dapat menciptakan prestasi seperti kelas literasi di masa-masa sulit. Sekarang lingkungannya stabil, dia dapat belajar dari pengalaman tingkat lanjut ini. Setelah dia berpikir sejenak, dia meminta pembantu di sebelahnya untuk membawa pena dan kertas. Dia meminta untuk menuangkan ide dalam benaknya ke dalam tulisan. Yang pertama adalah seminar industri. Itu diadakan setiap 3 hari atau seminggu sekali. Pada awalnya, guru memimpin tim untuk berbagi pengalaman dan memecahkan masalah. Pada tahap selanjutnya, mereka dapat membahas beberapa pertanyaan bersama. Mereka dapat merumuskan beberapa aturan untuk produksi barang. Yang kedua difokuskan pada pengembangan bakat. Mereka yang berbakat dan sedang naik daun dapat fokus pada pelatihan dan lebih banyak sumber daya untuk dikerahkan. Semuanya untuk mengembangkan para pahlawan. Yang ketiga adalah membuka kelas literasi agar semua orang di wilayah tersebut dapat belajar dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan teknis dapat membaca dan menulis tanpa hambatan. Yang keempat adalah membantu para maestro yang sangat terampil dalam menyusun dan mencatat pengalaman mereka ke dalam buku-buku agar dapat dipelajari oleh orang lain. Dia juga harus menulis buku pengantar teknis dasar agar para pekerja magang dapat dengan cepat memahami pengetahuan dasar. Buku-buku itu dapat mencakup pengetahuan praktis dan pengalaman bermanfaat yang telah ditemukan oleh berbagai ahli. Mereka dapat memberi penghargaan kepada mereka yang memberikan pengalaman untuk meningkatkan antusiasme mereka. Kelima, Richard tidak berhenti. Dia menulis lebih dari 20 artikel secara total. Beberapa adalah ide yang muncul tiba-tiba, dan beberapa adalah ide setelah pemikiran yang mendalam. Setelah dia mengisi kertas itu, dia meliriknya sebentar dan menghapus serta mengedit beberapa poin yang tidak masuk akal. Dia dalam suasana hati yang baik. Begitu mereka melanjutkan rencana ini, mungkin tidak mungkin untuk merasakan efeknya dalam 3 hingga 5 bulan atau bahkan 1 hingga 2 tahun. Namun, ini adalah perkecambahan benih. Itu pasti telah membentuk aturan yang sesuai, yang memungkinkan Twilight City memiliki tanah ini. Kemudian, di masa depan, bahkan jika hanya ada 3 atau 5 unit heroik seperti Lucy di setiap industri, itu akan tetap sepadan. Belum lagi kualitas seluruh wilayah telah meningkat, yang juga merupakan peningkatan produktivitas yang luar biasa. Namun, Richard juga melihatnya dengan jelas. Tak perlu dikatakan lagi, ide tentang perusahaan rintisan ini memiliki banyak kekurangan. Namun, hal ini merupakan kerangka kerja yang dapat mereka sesuaikan saat diterapkan. Suatu hari, mereka dapat merumuskan aturan yang sesuai untuk Twilight City. Setelah Richard memeriksanya beberapa kali, ia bangkit dan pergi untuk melihat peraturan yang baru dirilis. Ia langsung menemui Karu, yang baru saja pergi. Pria tua berambut abu-abu itu sangat sibuk sehingga ia dapat berputar lebih cepat dari gasing. Ia bertanggung jawab atas berbagai proyek. Namun, orang ini juga menikmatinya. Membangun wilayah memberinya perasaan terhibur, jadi Richard hanya membiarkannya pergi. Setelah ia mendiskusikannya cukup lama dan membuat beberapa penyesuaian pada beberapa istilah yang terlalu ideal, Richard segera memutuskan untuk menerapkannya. Ia meminta orang-orang menyalin aturan-aturan ini lagi dan menempelkannya di alun-alun kecil di depan rumah bangsawan. Pada saat yang sama, ia mengirim orang-orang untuk menjelaskan isinya kepada para penghuni. Ketika para penghuni mendengar bahwa bangsawan membuat rencana ini, mereka langsung tertarik. Setelah mereka mendengar isinya dan niat bangsawan, mereka langsung merasa bersemangat. Dewa di atas, ya, apakah saya punya kesempatan untuk belajar membaca? Seorang pria parubaya berusia 40-an dengan wajah penuh perubahan hidup membelalakan matanya tak percaya. Literasi melambangkan pengetahuan yang tak ternilai.
Pengetahuan yang tak tertandingi, dan pengetahuan hanya dimiliki oleh para bangsawan. Kebanyakan orang biasa bahkan tidak mampu membeli satu buku pun, belum lagi harus diajari oleh seorang guru setelah belajar, dan harus maju untuk mempelajari pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Di zaman cemerlang, ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Dan sekarang, aku, seorang rakyat jelata rendahan dari latar belakang budak, juga bisa mendapatkan kesempatan ini. Ketika pemuda yang bertanggung jawab atas ceramah mendengar ini, dia langsung berteriak. Benar sekali, kamu bisa. Inilah yang dikatakan Tuhan secara pribadi. Dia ingin semua orang di Twilight City bisa membaca. Dia ingin mewariskan pengetahuannya kepada semua orang di wilayah itu. Mulai sekarang, setiap malam pukul 8 malam, Tuhan akan mengirim seorang guru khusus ke sini untuk mengajarkan semua orang kata-kata paling dasar. Setelah dia menerima jawaban positif, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Hidup Tuhan, puji para dewa, puji Tuhan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kerumunan terus melemparkan, dan berseru ungkapan pujian dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Tidak peduli dunia apa itu, pengetahuan itu luhur selamanya. Dan itu memiliki beberapa atribut sakral. Dan di zaman cemerlang, atribut suci ini telah meningkat berkali-kali lipat karena para bangsawan memonopolinya untuk waktu yang lama. Berita utamanya adalah literasi untuk semua staf terlebih dahulu. Yang lain tampak jauh lebih umum. Namun, itu sangat mengejutkan bagi para pekerja di industri terkait. Terutama aturan seminar, yang membuat mereka semakin tercengang. Bisakah keterampilan memasak seperti itu dibawa keluar untuk didiskusikan satu sama lain? Bagaimana jika orang lain mengajarkannya? Dalam keadaan normal, selain magang yang dapat mempelajari beberapa keterampilan, kebanyakan orang sangat merahasiakan kemahiran mereka. Mereka sangat takut orang lain akan mempelajarinya. Karena jika orang lain mempelajarinya, mereka mungkin tidak punya makanan untuk dimakan. Itu adalah masalah yang sangat pragmatis dan kejam. Tetapi sekarang, Tuhan telah melanggar aturan ini. Tidak hanya itu, tetapi dia juga harus mengatur pengalaman guru tua itu ke dalam buku-buku agar semua orang bisa membacanya. Bukankah ini berarti kita juga bisa mempelajari keterampilan mendalam dan pengalaman kaya orang lain? Untuk sesaat, kecemasan dan antisipasi memenuhi hati mereka. Mereka khawatir akan menyerahkan keterampilan mereka, berharap dapat mempelajari keterampilan mengikat orang lain. Meskipun beberapa warga tidak mengerti dan bingung, dengan dukungan populer sebanyak 90 poin, mereka tetap mendukung Richard meskipun mereka tidak mengerti. Manfaat dari dukungan populer yang tinggi memungkinkannya untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika Richard mengeluarkan perintah, semua orang akan melaksanakannya dengan tegas tanpa mengurangi bagian apapun. Mungkin, ini adalah keadaan ideal yang diinginkan setiap lord, mampu melaksanakan perintah tanpa batasan apapun. Sayangnya, tidak semua orang memanfaatkan kesempatan seperti Richard untuk meningkatkan dukungan rakyat terhadap wilayah tersebut. Sebagian besar pemain akan kehilangan dukungan rakyat mereka ketika jumlah penduduk meningkat. Dengan terlalu banyak orang dan terlalu banyak tangan, mudah untuk menciptakan kekacauan. Twilight City berada di kedalaman gurun, terisolasi dari dunia. Karena jumlah penduduk terlalu sedikit, Richard punya cukup waktu untuk melelahkan penduduk baru. Penambahan penduduk baru tidak membuat hati orang-orang di wilayah itu jatuh. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah salah satu dari sedikit keuntungan dan manfaat gurun. Di bawah kehendak Richard, setiap industri dengan cepat mendirikan seminarnya. Pandai besi memiliki bengkel untuk pandai besi, penjahit memiliki bengkel untuk penjahit, arsitek memiliki bengkel untuk arsitek, bahkan kilang anggur dan bengkel makanan harus merenungkan jenis sampah apa yang telah mereka hasilkan. Selama bengkel pandai besi, Adele berbagi pengalamannya. Pengalaman pandai besi utama sangat berharga bagi para pemula sehingga mereka dengan bersemangat menyerapnya. Namun, sebagian besar dari mereka tidak dapat mencatat karena tidak dapat membaca. Beberapa dari mereka tidak dapat mengingat atau melewatkan sesuatu. Mereka begitu cemas hingga menggaruk-garuk kepala. Setelah mereka mengalami kerugian, mereka menyadari pentingnya literasi, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang menghadiri kelas literasi di malam hari. Pada siang hari, para pekerja bekerja. Mereka berkumpul di alun-alun pada malam hari untuk belajar membaca secara bertahap. Setiap 3 hingga 5 hari, mereka akan mengadakan seminar yang relevan untuk berbagi pengalaman mereka. Selama beberapa hari terakhir, topik yang paling banyak dibicarakan di
Jalan adalah berapa banyak kata yang telah mereka pelajari sepanjang hari. Siapa yang tidak dapat menulis nama mereka? Di bawah beberapa dekrit ini, Twilight City memulai jalur pengembangan lain yang tidak pernah mereka bayangkan. Richard, yang membuat rencana tersebut, tidak dapat mengatakan dengan pasti apa hasilnya. Namun dari sudut pandang penduduk, jelas bahwa hasilnya tidak buruk. Tanggal 10 Juli. Sebuah kafilah yang lelah perlahan bergerak maju di padang pasir yang terik di atas pasir kuning yang luas. Dua pemimpin depan saat ini menunggang unta mereka bahu-membahu. Jonah Thorin menatap Onyx dengan cemberut. Apakah kita benar-benar dekat? Kamu mengatakan hal yang sama seminggu yang lalu. Tanda seru tanda seru. Onyx menepis pasir dari wajahnya dan mengeluarkan peta ajaib untuk melihatnya. Jika kita tidak menghadapi badai pasir yang mengerikan itu 5 hari yang lalu, kita pasti sudah sampai sejak lama. Saat Onyx berbicara, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Semoga saja Twilight City selamat dari badai pasir ini. Jonah sedikit cemas saat mendengarnya. Badai pasir itu sangat ganas, wilayah lemah mana yang bisa menahannya. Dia meraung saat berbicara. Ini semua salah tuan terkutuk itu. Jika dia tidak menipu putriku, bagaimana mungkin Adele dalam bahaya? Saat aku melihat tuan terkutuk itu hari ini, aku pasti akan menunjukkan kepadanya apa itu rasa sakit. Ketika Jonah Thorin memikirkan tentang keluhan yang dideritanya di jalan bulan ini, dia menjadi marah. Untuk apa dia melakukan perjalanan ini jika bukan karena tuan muda itu? Selain itu, wilayah yang lemah dengan hanya beberapa lusin orang dalam pasukan tidak layak mendapatkan dukungan putrinya. Itu hanya tamparan di wajahnya. Dia menamparkan punggung unta Baktria dengan keras dengan marah yang menyebabkannya mempercepat langkahnya. Onyx merasa tidak berdaya ketika dia melihat ini. Dia merasa lelah berurusan dengan si idiot ini. Ketika dia melihat wilayah di ujung garis pandangnya, dia hanya bisa berdoa agar Twilight City tidak mengalami terlalu banyak kerusakan akibat badai beberapa hari yang lalu. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang untuk mempercepat langkahnya. Tuan, kami mendeteksi sebuah karavan mendekati Twilight City. Ada kamar dagang bunga ekor Phoenix di bendera. Di rumah bangsawan, Richard melihat gargoyle gelap itu saat melaporkan informasi karavan dan terkejut dengan senang hati. Setelah dia menunggu, kamar dagang bunga ekor Phoenix akhirnya tiba. Dalam sekejap, dia membayangkan pemandangan tumpukan kekayaan yang bergulir masuk ke rekeningnya. Namun, setelah dia sadar kembali, dia masih bertanya dengan waspada. Bagaimana kekuatan karavan itu? Tidak terlalu kuat, itu tidak bisa menjadi ancaman bagi kita. Tidak perlu menghentikan mereka. Langit sudah berubah gelap, dan pasukan pemburu akan segera kembali. Biarkan mereka memasuki wilayah itu. Beritahu Karu untuk membawa para pedagang itu menemuiku setelah dia membuat pengaturan. Sesuai keinginanmu. Bangunan-bangunan yang kabur di kejauhan berangsur-angsur menjadi jelas. Kafilah yang kelelahan itu langsung menjadi bersemangat. Semua orang tanpa sadar menambah kecepatan mereka. Onyx melihat orang-orang masih berjalan di luar Twilight City, dan suasana hatinya langsung melambung. Puji para dewa, wilayah Lord Richard masih ada di sana. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kerusakan yang disebabkan badai pasir itu pada wilayah kecil itu, setidaknya badai itu tidak menghancurkan wilayah ini secara mencolok. Dia berkata dengan nada tegas, "Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus membuat Lord Richard meninggalkan gurun yang membatu ini dan kembali ke kota Solan bersama kita. Tempat seperti ini tidak cocok untuk ditinggali. Aku tidak ingin pasir kuning mengubur harta karun seperti Desert Crown Honey." Dia hanya punya rencana ini sebelumnya. Namun, badai pasir yang ditemuinya beberapa hari yang lalu membuatnya sangat terharu. Itu sudah badai pasir kedua yang ditemuinya dalam beberapa bulan terakhir. 2 bulan lalu, kafilah yang kembali dari ujung lain gurun kematian menderita kerugian besar. Mereka akan menderita kerugian besar lagi jika bukan karena harta strategis unik yang diberikan Tuan kepada mereka. Gurun ini terlalu berbahaya. Kemarahan Jonah Thorin semakin memuncak setelah ia melihat Twilight City dengan jelas. Wilayah seperti ini bahkan tidak memiliki tembok kota. Apalagi badai pasir. Bahkan beberapa binatang buas dapat menginjak-injaknya hingga rata dengan tanah. Sejujurnya aku tidak tahu dari mana tuan itu memiliki kepercayaan diri untuk membuat Adele tunduk padanya. Saat berbicara, ia tertawa dingin. Lagi pula, bahkan jika Adele membelot padanya,
apakah ia dapat mengambil barang-barang yang perlu ditempa Adele untuknya. Wilayah seperti ini dapat memelihara pandai besi tingkat khusus. Pandai besi tingkat khusus mana yang tidak dipelihara oleh beberapa sumber daya. Wilayah ini menempati area yang bahkan tidak sebesar area perumahan karyawan kamar dagang bunga ekor Phoenix. Menurut Jonah, itu hanya lelucon. Onyx langsung merasa sakit kepala saat mendengar ini. Namun pada akhirnya, ia tetap ingin menyelamatkan mukanya. Ia tidak ingin orang ini mempermalukan Richard. Meskipun dia tidak ingin berdebat dengan pria berotot yang otot-ototnya menutupi otaknya, dia tetap mencoba membujuknya dengan bijaksana. Tuan Jonah, apapun yang terjadi, itu tetap pilihan Nona Adele. Jika Nona Adele baik-baik saja, saya harap Anda tidak akan mempersulit Tuan Richard. Bagaimanapun, dia menyelamatkan hidupku. Pada saat yang sama, saya juga akan mengundangnya ke kota Solan. Kalian mungkin akan lebih sering bertemu di masa depan. Jonah menatap tatapan memohon Onyx dan tetap tidak tergerak. Dia mendengus dingin. Itu akan tergantung pada situasi khusus tuan muda itu. Jika ada yang telah berbuat salah pada Adele di sini, aku berkata bahwa aku secara pribadi akan menggunakan palu untuk menghancurkan kepala semua orang di wilayah ini. Tuan itu tidak terkecuali. Orang barbar terkutuk ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada para kurcaci. Onyx menelan ludah dan langsung kehilangan minat untuk berbicara. Dia berbalik dan memerintahkan pengawalnya untuk menghentikan Jonah jika dia menjadi gila. Kafilah yang lebih dari 100 orang tiba di wilayah itu ketika matahari terbenam di pasir kuning. Onyx tidak membawa orang langsung ke wilayah itu. Dia turun dari unta dari luar. Dia meminta para pengawal untuk mengikat unta dengan benar dan menunggu perintahnya. Ini adalah kesopanan dasar. Bagaimana dia bisa menunggangi unta dan berkeliaran di wilayah orang lain tanpa izin? Namun Jonah Thorin mencemooh ini. Bagaimana wilayah seperti itu layak mendapatkan rasa hormatnya? Saat mereka menunggangi unta, Onyx memimpin dan langsung memasuki wilayah itu. Dia langsung pusing. Untuk mencegah kecelakaan, dia langsung menyuruh 2 penjaga mengejar orang barbar itu ke wilayah itu bersamanya. Setelah Jonah Thorin memasuki jalan, dia melihat bangunan bertumpuk di mana-mana. Banyak orang membawa balok kayu atau batu dengan tanah di wajah mereka. Tanda seru. Tampaknya mereka tidak berbeda dengan wilayah lain yang memperbudak penduduk untuk melakukan pekerjaan kasar. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ini membuatnya marah. Tuan itu pasti telah memperbudak penduduk ini dan memaksa mereka bekerja. Dia telah melihat pemandangan seperti ini terlalu sering. Tepat saat dia akan kehilangan kesabarannya. Seorang penduduk yang membawa batu melihat Jonah Thorin menunggangi unta dan langsung berteriak dengan gembira. Tuan Jonah. Teriakan ini menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, berbagai penduduk berkumpul di sekitarnya. Orang-orang ini semuanya adalah rekan yang mengikuti Jonah Thorin melintasi padang pasir untuk menghindari perang. Ketika mereka melihat Jonah yang telah hilang selama lebih dari 2 bulan, baik-baik saja, mereka sangat gembira. 2 bulan lalu, inilah pemimpin yang mereka andalkan. Jika bukan karena badai pasir yang menjijikkan itu, mungkin mereka masih akan saling mengikuti. Tuan Jonah, syukurlah Anda masih hidup. Nona Adele ada di wilayah itu. Aku akan menjemputnya untukmu. Puji Tuhan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Jonah tercengang. Dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya dan menjadi gembira. Dia kemudian berbalik dan turun dari punggung unta. Dia kemudian memeluk orang-orang di sekitarnya dengan hangat. Dia akhirnya sadar kembali setelah dia bersemangat beberapa saat. Ketika dia melihat penduduk di sekitarnya ternoda debu halus karena pekerjaan mereka, dia langsung berteriak dengan marah. Aku sudah menetap di kota Solan. Semuanya, kemasi barang-barang kalian dan segera pergi bersamaku. Aku akan membawa kalian semua ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Kamar dagang bunga ekor Phoenix telah berjanji untuk membantu semua orang mengatur pekerjaan kalian. Wilayah seperti ini tidak layak bagi orang-orangku dari kota Ironstone untuk tinggal di sini. Semakin dia berbicara, semakin keras suaranya. Bahkan jika kau menandatangani kontrak untuk menjual dirimu kepada penguasa jahat itu, semuanya akan batal demi hukum. Mereka seharusnya tidak menindas rekan-rekanku. Semua orang bebas. Jonah awalnya membayangkan semua orang akan menanggapi kemunculannya sebagai penyelamat. Namun, itu tidak terduga. Setelah dia mengatakan itu, pemandangan yang semarak tadi tampaknya telah menekan tombol jeda. Ada keheningan. Semua orang menatap Jonah dengan linglung.
Ada tatapan aneh di mata mereka. Ekspresi itu seolah-olah mereka menatap kosong pada seorang bodoh. Penduduk sekitar semua tercengang. Mereka mendengarnya, kan? Membiarkan mereka pergi. Setelah mereka mengalami begitu banyak penderitaan, hidup akhirnya menjadi lebih baik. Membiarkan mereka pergi, ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Lagi pula, penguasa macam apa yang menindas mereka? Apakah ada wilayah yang lebih baik daripada Twilight City di dunia ini? Apakah ada penguasa yang lebih baik daripada Lord Richard? Apakah badai pasir telah memenuhi kepala Lord Jonah dengan pasir? Jonah mengira bahwa penduduk ini takut pada penguasa. Jadi, dia meraung dengan marah. Kau tidak perlu takut, Tuan terkutuk itu tidak akan pernah berani menghentikanmu pergi. Aku akan menghancurkan kepalanya dengan palu jika dia menindas penduduk kota Batu Besiku. Siapa yang berani menghentikan penduduk kota Batu Besiku di wilayah yang lemah seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, langit menjadi gelap. Hus, hus, seekor naga raksasa, tanpa daging atau darah di tubuhnya, terbang melintasi langit. Tulang-tulangnya sebening kristal merah. Tubuhnya yang raksasa memberikan dampak visual yang kuat. Naga yang melumpuhkan itu memancarkan kekuatan yang menakutkan yang membuat orang gemetar. Jonah mengangkat kepalanya dan terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Naga mayat hidup, bagaimana bisa ada mayat hidup tingkat tinggi di sini? Apakah mereka di sini untuk menyerang wilayah ini? Tepat saat Jonah hendak bereaksi, dia tiba-tiba melihat segerombolan gargoyle hitam terbang di atas langit. Beberapa mumi juga menunggangi gargoyle itu. Ini membuatnya membeku. Dengan begitu, banyak pasukan, apalagi dia, bahkan seluruh karavan datang tanpa hasil. Tanpa sadar, dia menundukkan tubuhnya dan dengan gugup menatap pasukan di langit. Setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa pasukan itu mengabaikannya dan langsung mendarat di wilayah itu. Dia bingung, apa yang sedang terjadi? Dia menoleh dan menatap penduduk sekitar yang ekspresinya tidak banyak berubah. Tiba-tiba dia merasa sangat canggung. Para prajurit itu, apakah mereka dari wilayah ini? Pria parubaya yang pertama kali memanggil Jonah menganggukkan kepalanya seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dia sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh. Pasukan ini pergi berburu. Mereka kembali ke wilayah itu saat senja. Jonah memberanikan diri untuk berbicara. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar suara langkah kaki. Beberapa pasukan mumi menyerbu ke wilayah itu dari belakang. Ada mumi yang terbungkus perban, monster dengan tubuh kalajengking dan dua penjepit besi, dan prajurit dengan kapak perang dan rantai terikat di tangan mereka. Dia bahkan melihat boneka mekanik yang tingginya mencapai 5 meter. Setelah ratusan prajurit memasuki wilayah itu, dia tidak kembali sadar. Tiba-tiba, tanah berguncang. Bang, bang, seolah-olah seseorang menghantam tanah dengan pendobrak. Ketika Jonah merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya yang bergerak, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar wilayah itu. Dia melihat pohon raksasa yang mengerikan setinggi puluhan meter, tanpa daun tetapi batang pohon perlahan-lahan mendekati wilayah itu. Auranya mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung orang-orang seolah-olah itu adalah makhluk jahat yang ditanam di dasar jurang tak berdasar. Ketakutan yang tak terlukiskan membuncah di dalam hatinya. Dia bahkan secara tidak sadar memperlambat napasnya. Untungnya, pohon raksasa jahat itu berhenti di luar wilayah itu, dan kemudian perlahan-lahan mencabut akarnya di dalam tanah. Tampaknya itu adalah penjaga paling setia yang melindungi wilayah itu. Jonah memfokuskan matanya dan melihat ratusan tawon yang berdengung di atas pohon. Tawon-tawon itu mengeluarkan suara dari jarak yang sangat dekat. Tanda seru, tanda seru. Dia benar-benar tercengang dan menatap penduduk dengan mulut kering. Ini juga pasukan wilayah ini. Nada suaranya sedikit bergetar. Pihak lain mengangguk. Dia berkata dengan sedikit penyembahan. Ini adalah pohon kuno dewa yang ditaklukkan oleh Tuan secara pribadi. Apakah kamu melihat tawon beracun di pohon besar itu? Mereka adalah spesies langka. Mereka mengatakan sebagian besar jumlahnya beberapa ratus ribu dari mereka. Tuan Karu berkata bahwa pohon kuno dewa yang jahat pergi memancing beberapa kilometer jauhnya setiap hari. Itu kembali cukup awal hari ini. Jonah dalam kekacauan. Bisakah seseorang menaklukkan monster seperti ini? Dan apa sih yang memancing? Apakah ada ikan di padang pasir untuk ditangkap? Dan aura mengerikan semacam ini, mengapa rasanya akan sia-sia baginya untuk mengirim pasukan besar ke depan?
Rasa malu langsung menghamili wajahnya ketika dia berpikir tentang bagaimana dia ingin meratakan wilayah ini. Sial, hanya pohon raksasa ini saja bisa memakan 10 nyawaku. Ratakan, ratakan dengan palu. Pada saat ini, Onyx juga datang ke sisi Jonah. Ketika dia mendengar percakapan antara keduanya, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Onyx tidak bisa mengatakan apa-apa. Penduduk itu menatap Jonah yang tercengang dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Tuan Jonah, meskipun aku mengerti bahwa Anda ingin membantu kami, ini adalah Twilight City. Aku benar-benar tidak akan membiarkan Anda memfitnah tuanku. Adapun apa yang Anda katakan tentang meninggalkan kota ini bersama Anda, jangan sebutkan ini lagi. Twilight City adalah kota terbaik yang pernah saya lihat di semua wilayah. Ini rumah kami. Tidak ada seorang bangsawan pun yang dapat menindas, menggertak, memperbudak kita. Aku bahkan tidak berani berpikir bahwa aku bisa menjadi anggota Twilight City dalam kehidupan ini. Saat penduduk itu berbicara, tatapannya menjadi lebih serius. Tuan Jonah, Anda adalah pemimpin kami di masa lalu. Dan Anda memimpin kami maju. Tetapi sekarang, kami adalah anggota Twilight City, dan Tuan adalah penguasa kami. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengatakan sesuatu yang merugikan Twilight City di wilayah ini. Harap hargai diri Anda sendiri. Jonah tiba-tiba merasakan palu berat menghantam jantungnya 10.000 kali. Ia menatap sahabat lamanya yang telah mengenalnya selama lebih dari 10 tahun itu dengan mulut menganga. Apa hak wilayah ini? Sudah berapa lama, dan mengapa sahabat lamaku banyak berubah? Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengatakan apapun. Sahabat lamanya itu mengatakannya dengan sangat serius. Apalagi yang bisa ia katakan? Penduduk itu mendesah dalam hatinya dan membungkuk sedikit kepada Jonah. Kemudian, ia mengambil bahan bangunan di tanah dan mulai bekerja dengan semangat tinggi. Yang lain melakukan hal yang sama. Setelah mereka membungkuk, mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Pasukan itu mengepung beberapa saat yang lalu. Namun dalam sekejap mata, mereka semua telah pergi. Jonah masih kehilangan kata-kata. Ketika Onyx melihat pemandangan ini, Onyx tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menepuk bahu Jonah untuk menghiburnya. Jonah kembali sadar dan segera pergi ke bengkel pandai besi yang tidak jauh dari sana di bawah bimbingan seorang penduduk. Tidak masalah jika yang lain tidak ingin pergi bersamanya. Selama Adele ada di sana, itu sudah cukup. Ketika Jonah tiba di toko pandai besi, Adele, yang telah menerima berita kedatangan ayahnya, bergegas turun. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya itu, matanya langsung memerah. Air matanya yang sebening kristal meninggalkan jejak air mata yang panjang. Dia dengan cepat berjalan maju dan berteriak dengan kegembiraan dan kesedihan. Ayah! Jonah melihat keluhan putrinya dan hatinya hampir meleleh. Adele, jangan menangis. Jangan menangis. Aku di sini untuk menjemputmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu terluka? Adele menangis dan tertawa. Aku baik-baik saja. Tempat ini baik-baik saja. Aku terlalu senang melihatmu. Jonah tidak mempercayainya. Kemarahannya meningkat lagi ketika dia melihat penampilan putrinya. Apakah tuan sialan itu menipumu untuk tinggal? Aku tidak tahu obat apa yang diberikan tuan itu kepada yang lain. Aku meminta mereka untuk kembali ke kota Solan bersamaku, tetapi mereka tidak mau. Wilayah semacam ini, meskipun sekarang baik-baik saja, badai pasir akan langsung menenggelamkan kota ini selama ia bertemu dengannya. Ketika Adele mendengar ini, dia berhenti menangis dan menggelengkan kepalanya. Ayah, Lord Richard sangat baik padaku. Dia tidak berbohong padaku, dan aku tinggal di sini dengan sukarela. Jonah dengan marah berkata, itu tidak penting. Kemasi barang-barangmu dan tinggalkan tempat ini bersamaku. Aku sudah membantumu menemukan pekerjaan yang cocok di kamar dagang bunga ekor Phoenix. Mereka bersedia memperlakukanmu sebagai pandai besi tingkat khusus. Saat dia berbicara, dia menjadi bersemangat lagi. Dengan sumber daya yang melimpah dari kamar dagang bunga ekor Phoenix, mereka dapat meningkatkanmu menjadi pandai besi tingkat khusus paling lama dalam setahun. Adele tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan senyum yang cemerlang. Ayah, aku mungkin telah membuat pilihan yang sama seperti yang lain. Jantung Jonah berdebar kencang karena dia memiliki firasat buruk. Benar saja, apa yang dikatakan pihak lain selanjutnya membuatnya merasa seolah-olah dia telah menerima 10.000 poin kerusakan sejati.
Aku sekarang menjadi anggota Twilight City, dan aku tidak akan pergi. Wajah Jonah langsung menegang. Tidak, tidak akan pergi. 10.000 tanda tanya tersumbat di benaknya. Mengapa? Mengapa mereka semua seperti ini? Lupakan yang lain, mengapa Adele tinggal di sini? Adele, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi pandai besi tingkat khusus. Tinggal di sini hanya akan menunda kamu. Garis keturunan keluarga Thorin kita hanya dapat diaktifkan saat kita menjadi pandai besi tingkat khusus. Begitu garis keturunan diaktifkan, kita tidak hanya dapat memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi kita juga dapat memiliki rentang hidup beberapa kali lebih lama dari manusia. Adele tertawa. Tetapi ayah, aku sudah menjadi pandai besi tingkat khusus. Aku tidak peduli apa alasanmu, kau, apa yang kau katakan? Tanda seru. Jonah tiba-tiba membeku. Matanya berbinar lebar saat dia menatap Adele. Senyum Adele semakin cerah. Ayah, aku sudah menjadi pandai besi tingkat khusus. Saat dia berbicara, kekuatan luar biasa bangkit dari tubuhnya. Pada saat ini, garis keturunan di tubuhnya mengungkapkan auranya pada saat yang sama. Jonah sangat tercengang. Aura garis keturunan keluarga Thorin, apakah itu benar-benar telah diaktifkan sepenuhnya? Sementara dia mendengarkan suara manisnya yang seperti bunga, dia langsung menjadi gila. Tetapi bagaimana kamu bisa menjadi pandai besi tingkat khusus? Baru 2 bulan. Bagaimana wilayah kumuh ini bisa memenuhi sumber daya yang kamu butuhkan untuk menjadi pandai besi tingkat khusus? Pandai besi tingkat khusus mana yang tidak bisa maju hanya setelah menempa sejumlah besar peralatan tingkat tinggi? Wilayah ini bahkan tidak memiliki tembok kota. Bukankah ini lelucon? Namun, tidak mungkin aura Adele palsu. Dilema langsung menangkapnya. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Ini pasti karena bakatmu yang luar biasa. Aku tahu itu. Putriku bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Adele menggelengkan kepalanya dan menyela fantasinya. Lord Richard memberiku berbagai sumber daya. Jadi, aku menjadi pandai besi tingkat khusus. Adele menjadi sedikit bersemangat saat dia berbicara. Lord Richard bahkan memberiku cetak biru peralatan bintang 4. Sayangnya, itu terlalu sulit. Aku masih perlu mempelajarinya sebentar sebelum aku bisa menempanya. Dia mengeluarkan cetak biru dari dadanya dan memberi isyarat saat dia berbicara. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu dan buru-buru menyimpannya. Aku hampir lupa. Ayah, apakah Anda dari Twilight City? Aku tidak bisa membiarkan Anda melihatnya. Peralatan bintang 4. Jonah sedikit linglung. Cetak biru harta karun tingkat atas adalah harta karun tingkat langka bahkan di kamar dagang bunga ekor Phoenix. Bahkan dia, yang sudah lama tidak bergabung, tidak dapat menyentuhnya. Sekarang, penguasa Twilight City memberikan cetak biru itu kepada seorang pandai besi yang baru saja naik pangkat. Perlakuan macam apa ini, penguasa Onyx? Adele menyeka air matanya. Baru kemudian dia ingat ada yang lain. Dia langsung mengundangnya dengan malu. Kau seharusnya memberitahu ayah tentangku, benar. Ini sulit bagimu. Masuklah dan duduklah. Minumlah teh. Onyx menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan berpartisipasi dalam reuni ayah anakmu. Aku masih harus pergi dan meminta untuk bertemu Lord Richard. Ketika dia mendengar ini, Adele tidak memaksanya. Setelah beberapa kata sopan, dia dengan senang hati membawa Jonah ke bengkel pandai besi. Jonah menekan rasa jijik di hatinya dan bersiap untuk naik ke atas untuk mengobrol tentang apa yang sedang terjadi. Tetapi saat dia hendak menaiki tangga, dia tiba-tiba melihat seorang pemburu luar biasa setinggi 15 meter di halaman belakang melalui pintu belakang yang setengah terbuka. Sebagai pandai besi tingkat atas yang hanya selangkah lagi menjadi pandai besi tingkat khusus. Penglihatannya bersinar luar biasa. Dia langsung menghentikan langkahnya. Dia menunjuk boneka mekanik di halaman belakang dengan nada terkejut. Dia berkata dengan suara gemetar. Apa itu? Adele terkejut dan segera menutup pintu. Lord Richard tidak setuju untuk membiarkan orang luar mempelajarinya. Katanya dengan malu, itu boneka mekanik yang Lord Richard khusus tinggalkan untukku pelajari. Khusus ditinggalkan untukmu. Jonah merasa seperti baru saja menerima kejutan yang luar biasa. Meskipun itu hanya sesaat, dia sangat yakin bahwa itu adalah boneka mekanik yang dibuat oleh seorang master yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Intinya adalah menangani bahan-bahan untuk memaksimalkan kinerja,
meskipun jarak yang cukup jauh memisahkan pandai besi dan boneka mekanik. Dia tahu nilai boneka mekanik ini lebih baik daripada Adele. Jika seseorang menaruhnya di kamar dagang bunga ekor Phoenix, mungkin akan terkunci di brankas harta karun yang dijaga paling ketat. Belum lagi menaruhnya di halaman belakang untuk penelitian, bahkan sekilas melihatnya saja akan memerlukan aplikasi. Tetapi untuk harta yang begitu berharga, tuan itu membiarkan Adele mempelajarinya dengan santai di halaman belakang. Perlakuan macam apa ini? Apakah ini masih wilayah biasa-biasa saja yang dibangun di padang pasir? Dia merasa beberapa idenya runtuh rumah bangsawan. Onyx berdada besar menatap sosok tampan di depannya. Dia dengan hormat memberi hormat dengan tangan di dadanya. Lord Richard, sudah 2 bulan. Pihak lain menyelamatkan hidupnya. Dia memang bersemangat kali ini setelah waktu yang lama. Ini adalah perjalanan yang panjang. Tanda seru. Richard tersenyum dan juga dalam suasana hati yang baik. Kedatangan pihak lain berarti bahwa perdagangan Twilight City akhirnya akan dimulai. Lama tidak bertemu Onyx. Apakah perjalananmu lancar? Onyx berdiri setelah dia memberi hormat dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika aku kembali, bandit gurun menyerangku lagi. Untungnya, karavan lain dari kamar dagang bunga ekor Phoenix tidak jauh saat itu. Ketika aku datang, aku menghadapi badai pasir yang mengerikan seminggu yang lalu. Dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia akan curiga bahwa Dewi Kemalangan telah memberkatinya jika dia tidak dapat lolos dari kematian setiap saat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu tidak beruntung selama ini? Karena medannya, mereka akan membentuk rute yang relatif lebih aman di padang pasir. Fakta bahwa kamar dagang bunga ekor Phoenix dapat melintasi padang pasir yang mematikan untuk berbisnis berarti mereka telah menemukan rute yang aman. Misalnya, Twilight City jelas berada di daerah yang berbahaya. Jika bukan karena badai sebelumnya dan Desert Crown Honey, dia tidak akan datang ke sini untuk kedua kalinya. Itu terlalu banyak bujukan. Baru saat itulah Richard ingat bahwa minggu lalu tampaknya menjadi minggu badai. Namun, dengan dia di sekitar, tidak peduli seberapa ganas badai pasir itu, badai itu akan tetap mengelilingi Twilight City. Salah satu karakteristik bakat penguasa padang pasir adalah membuat badai pasir tidak menyerbu wilayahnya. Sebuah pukulan yang sombong. Setelah Onyx mendesah dengan emosi, dia segera menenangkan pikirannya dan mulai bekerja. Lord Richard, setelah saya membawa Desert Crown Honey kembali ke Solan City, itu menarik perhatian Presiden. Richard segera bersemangat dan menatap pihak lain dengan tatapan membara. Bagaimana sikap kamar dagang bunga Phoenix Style? Kata Onyx bersemangat. Setelah Presiden mencicipinya, dia bersedia membelinya secara penuh. Tambahnya, beli sebanyak yang kamu bisa. Kamar dagang bunga Phoenix Style yang kaya memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk mengatakan ini. Tatapan Richard seperti pisau ketika dia menatap pihak lain. Berapa harga yang bisa ditawarkan kamar dagang bunga Phoenix Style? Karena sumber daya dapat merekrut prajurit, transaksi antara aborigin adalah sumber daya berbasis mata uang. Di antara sumber daya, koin emas selalu menjadi mata uang utama untuk transaksi barang biasa karena ukurannya yang kecil dan bobotnya yang ringan. Dan transaksi barang-barang tingkat atas biasanya didasarkan pada sumber daya langka, batu permata, kristal, dan barang-barang bernilai tinggi lainnya sebagai mata uang. Tentu saja, barter adalah hal yang biasa. Itu semua tergantung pada pilihan seseorang. Ya, kata Onyx. Kamar dagang bunga ekor Phoenix bersedia membayar 100 batu permata per unit. 100 batu permata. Richard sedikit mengernyit. Dia belum pernah ke kota Solan sebelumnya. Dan dia tidak memiliki kontak langsung dengan dunia luar di pesawat utama. Richard saat ini dalam keadaan tertutup. Dia tidak tahu harga pasar. Jadi dia tidak dapat menentukan apakah harganya rendah atau tinggi. Meskipun dia bisa mendapatkan banyak informasi dari forum pemain, dia tidak tahu seberapa luas dimensi utama itu. Satu wilayah berbeda dari yang lain, jadi tidak mungkin untuk menggeneralisasi. Dia merasa tidak berdaya memikirkan hal ini. Dia sudah memutuskan, setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pasti akan pergi ke kota Solan. Ketika Onyx melihat Richard terdiam, dia berkata dengan cemas, "Tuan Richard, demi dewa pedagang, harga ini sangat wajar. Di kota Solan, sebotol ramuan alkimia yang bagus hanya bisa dijual seharga 10 unit batu permata. Madu mahkota gurun adalah barang habis pakai. Setiap unitnya seharga 100 batu permata. Hanya bangsawan besar yang mampu membelinya."
Richard tidak mengatakan apapun. Dia mengangguk ke arah Karu, yang terdiam sepanjang waktu. Dan Karu berbalik dan meninggalkan aula. Sesaat kemudian, dia kembali dengan dua pelayan yang memegang nampan. Aroma yang sangat harum mulai menyebar saat keduanya memasuki ruangan. Onyx mencium aroma yang familiar itu dan merasakan air liurnya keluar dengan liar di mulutnya. Teguk, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan suara menelan ludah. Itu sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Seorang pelayan melangkah maju dan perlahan mengangkat penutup kayu di atas nampan. Aroma yang sangat kaya itu menyembur keluar sekali lagi. Cobalah, Onyx memiliki beberapa gerakan aneh. Dia ingin berpura-pura menolak, tetapi ketika dia melihat madu berkilauan di mangkuk porselen, dia segera menelan kata-katanya. Bagaimanapun, Lord Richard tidak kekurangan sedikit madu ini. Botolnya telah diambil oleh Presiden. Saat pikirannya melonjak, dia mengambil mangkuk itu. Teguk, 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 teguk. Kuncup pengecap di mulutnya langsung meledak, dan dia memiliki perasaan yang anggun. Itu adalah kelezatan yang tak tertandingi. Saat dia minum, dia merasa seolah harganya lebih rendah. Setelah dia selesai minum, ekspresi Onyx tiba-tiba berubah sedikit. Dia menatap Richard dan berkata dengan heran, "Aku merasa kekuatan fisikku pulih dengan cepat, dan jenis kekuatan lain, apakah memulihkan kekuatan sihir?" Richard mengangguk. Kualitas madu yang disediakan semuanya akan berkualitas seperti itu, dan bahkan akan lebih baik di masa depan. Onyx menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu, kami bersedia membelinya dengan harga 200 batu permata per unit." Harganya langsung berlipat ganda. Sebuah urat sumber daya tingkat langka mini hanya memiliki 100 unit cadangan, dan mereka perlu mengirim orang untuk menambang selama lebih dari sebulan. 1 unit madu dapat membeli cadangan 2 urat mineral tingkat langka mini.